Ara menatap pintu kamar yang terkunci rapat dengan tatapan penuh kekesalan. Bagaimana tidak kesal jika dikurung selama hampir 2 jam lamanya? Ya, setelah dia sampai di apartemen yang pastinya milik Dewa Arbeto, Ara langsung dimasukkan ke dalam kamar dan dikunci dari luar dengan alasan yang tidak jelas. Rasa takut akan dilenyapkan oleh Dewa Arbeto pun kembali muncul, mengingat posisinya kini yang terkurung di tempat tersebut. "Siapa kalian?" tanya Ara dengan terkejut. Dia yang tengah melamun baru menyadari ada beberapa orang masuk ke dalam kamar yang ditempatinya. "Nona, jangan takut." Salah satu dari dua wanita itu mendekat, lalu membawa Ara untuk duduk di depan meja rias yang ada di dalam ruangan tersebut. "Tuan Dewa menyuruh kami untuk mempersiapkan Anda." "Mempersiapkan aku untuk apa?" tanya Ara dengan bingung. Dan lebih bingung lagi saat wanita yang tidak dikenalnya mulai menyentuh wajahnya dengan begitu cekatan. "Kalian mau apa?" Ara hendak menjauh, namun saat melihat tatapan dari dua orang berbadan tegap yang ada di belakangnya membuat Ara terdiam. "Non Ara, tidak perlu takut, biarkan mereka menyelesaikan tugasnya dengan baik," ucap Edward yang masuk ke dalam kamar. "Tapi, Anda percaya padaku kan?" Ara menganggukkan kepalanya karena hanya pria itulah yang selama ini bersikap baik padanya. Edward pun tersenyum. "Aku akan kembali jika semua sudah siap." Ara hanya diam saat melihat Edward dan dua orang pria berbadan tegap keluar dari kamar. Dan pasrah saja saat wanita yang menyentuh wajahnya mulai memberikan sapuan make up yang membuatnya sedikit terkejut setelah melihat hasilnya. "Ini aku?" tanya Ara dengan terkejut, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajahnya yang biasanya polos dan hanya memakai bedak, kini tampak berbeda dengan riasan pada mata dan bibirnya. "Anda sangat cantik, bukan?" ucap wanita yang menghias wajah Ara. "Tapi tanpa make up pun sebenarnya Anda sudah cantik sih," pujinya dengan jujur. Ara hanya menganggukkan kepalanya. "Tapi untuk apa wajah aku di make up seperti ini?" "Karena Anda akan..." Wanita itu tidak meneruskan perkataannya saat melihat Edward datang. "Apa sudah selesai?" tanya Edward. "Tinggal mengganti pakaian aja." "Kalau begitu cepatlah," perintah Edward. Karena Tuan Dewa hanya memberikan waktu singkat untuk merubah penampilan Ara. Apalagi semua orang yang ada di ruangan kini sudah siap, termasuk Dr. Tristan yang kembali dipanggil untuk menjadi saksi. Wanita yang dikenal sebagai MUA, handal, dan terkenal itu pun kembali bekerja untuk mengganti pakaian sang calon mempelai wanita. Sementara Ara hanya diam meskipun bingung saat wanita itu menyuruhnya berganti pakaian, dan semakin bingung saat dia dibawa ke sebuah ruangan di mana banyak orang yang terlihat menunggunya. Tidak ketinggalan ada dewa juga yang tampak enggan menatap dirinya dan terlihat fokus pada sosok lainnya yang ada di ruangan tersebut. Ara yang dipaksa duduk berdampingan dengan dewa lagi-lagi hanya diam karena tidak berani untuk sekedar bertanya ada apa, dan semuanya terjadi begitu saja saat dia dinyatakan sah sebagai istri seorang Dewa Arbeto. "Tunggu dulu, apa-apaan ini?" tanya Ara dengan terkejut setelah tersadar dengan apa yang terjadi. Sungguh dia merasa tidak percaya keberadaannya di tempat tersebut sebagai seorang mempelai wanita dengan dewa sebagai mempelai prianya. "Bawa dia masuk," perintah dewa pada asisten pribadinya. "Baik, Tuan." Edward pun melaksanakan tugasnya dengan membawa Ara kembali masuk ke dalam kamar tamu. "Aku tidak mau, lepaskan aku," teriak Ara dengan memberontak. "Aku bilang lepaskan." Ara pun menggigit tangannya Edward dengan keras hingga bisa terbebas. Dia dengan cepat berlari pergi dari tempat tersebut. Namun langkahnya terhenti saat dua pria berbadan tegap berdiri di hadapannya. "Kau ingin masuk ke dalam kamar itu sendiri, atau kedua pria itu yang akan menggendongmu masuk ke dalam?" Dewa berkata dengan tegas. Aku masuk sendiri aja." Ara pun mau tidak mau kembali masuk ke dalam kamar dengan perasaan tidak terima. Tidak terima dengan pernikahan yang telah terjadi, dan tidak terima dengan statusnya yang kini telah berubah menjadi istri seorang Dewa Arbeto. Menjadi istri dari suami kakak angkatnya sendiri
dan dengan kata lain menjadi istri kedua. Istri keduamu itu sangat unik. Sejak tadi diam saja, tapi begitu sadar langsung mengamuk bagaikan singa betina. Selera Tristan dengan tertawa. Tawa yang kini berubah menjadi erangan kesakitan saat perutnya disikut oleh dewa. Kalian bereskan semua, pastikan kembali tidak ada yang membuka mulut mereka, ucap dewa pada Edward dan Tristan sebelum beranjak dari ruangan tersebut. Hei, kamu kemana? Kenapa buru-buru? Ini masih siang. Goda Tristan dengan kembali tertawa. Dan lagi-lagi tawa itu berubah jadi erangan kesakitan saat sebuah benda melayang tepat mengenai wajahnya. Sedangkan Edward tertawa melihat wajah Tristan yang berubah menjadi merah. Sialan, tuanmu itu ternyata semakin kejam saja setelah melepas percakapannya, kata Edward sembari mengusap wajahnya yang terkena tumpukan. Edward sendiri memilih pergi dari ruangan tersebut untuk menjalankan tugas dewa daripada mendengar keretuan Dr. Tristan itu. Tuan, sebenarnya ada apa ini? Bagaimana bisa Anda menikahiku, sedangkan kemarin Anda baru saja menikah dengan kakak Vivian? Tanya Ara dengan memberanikan diri setelah melihat Tuan Dewa masuk ke dalam kamar. Sungguh, Ara masih dibuat terkejut dengan apa yang terjadi. Bagaimana bisa dalam satu malam statusnya berubah menjadi seorang istri dari Dewa Arbeta, apalagi dijadikan istri kedua. Dewa sendiri memilih diam, tidak mempedulikan pertanyaan Ara. Dia justru melempar berkas yang sudah disiapkan Edward sejak tadi di atas pernikahan. Di atas perintahnya. Bacalah dan tanda tangani. Apa ini? Ara dengan ragu mengambil berkas yang ada di atas ranjang, lalu membaca isi di dalamnya. Lahirkan penerus untukku, maka kau bisa terbebas dari pernikahan ini dan akan mendapatkan imbalan seperti yang tertulis di dalamnya. Ya, itulah keputusan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan ia dan Ara. Dewa menikah dengan wanita itu untuk mendapatkan keturunan. Meskipun Dewa sangat membenci status Ara, tapi dia membutuhkan wanita itu. Karena hanya dengan Ara, Dewa bisa melakukan hubungan suami istri. Andai saja Dewa bisa melakukannya dengan Vivian atau wanita lainnya yang status sosialnya tinggi, maka dia tidak akan sudi keturunannya dilahirkan dari rahim wanita tidak jelas seperti Ara. Aku tidak mau. Ara melempar kembali berkas tersebut ke atas ranjang. Ya Tuhan, menjadi istri kedua Dewa saja dia tidak menginginkannya, apalagi memberikan keturunan pada pria itu. Karena jika Ara menyanggupinya, itu artinya mereka akan melakukan hubungan seperti kemarin, bukan? Membayangkannya saja sudah membuat dia berkedip ngeri. Perbuatan Ara itu tentu saja membuat Dewa terkejut. Dia tidak pernah menyangka wanita yang terlihat diam dan tidak banyak bicara itu kini berani menentangnya. Jangan katakan kau ingin menjadi istriku selamanya, sindir Dewa dengan sinis. Sudah dia duga sebelumnya. Wanita miskin seperti Ara pasti akan mencari kesempatan lebih untuk bisa hidup nyaman dan enak selamanya. Tuan, kau itu terlalu percaya diri sekali. Jangankan jadi istrimu selamanya, jadi istrimu selama 1 jam saja aku tidak mau. Ucap Ara dengan jujur. Sungguh, dia masih sadar diri dengan statusnya yang tidak jelas. Dia juga tahu betul kalau Dewa sangat membencinya karena kemiskinannya. Lagi pula Ara juga tidak mau terlibat lebih jauh lagi dengan Dewa, apalagi menjadi istri kedua dan bersaing dengan Vivian. Baguslah, kalau begitu kau bisa tanda tangani berkasnya. Ara menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak mau melahirkan keturunan untuk Anda. Lagi pula Tuan ini kenapa? Bukankah Anda ada kakak Vivian yang bisa memberikan Anda keturunan? Jadi untuk apa meminta dariku? Tanyanya dengan bingung. Kau tidak perlu banyak bertanya. Cukup tanda tangan dan selesai, ucap Dewa dengan menahan kekesalannya. Sungguh baru kali ini ada seorang wanita yang berani menolak perintahnya. Menolak perintah seorang Dewa Arbeta. Ara sendiri terdiam mengambil kembali berkas berisi surat perjanjian tersebut dengan perasaan bimbang. Terlebih saat melihat jumlah nominal yang cukup besar yang akan didapatkannya nanti. Pilihanmu hanya ada 2, melahirkan seorang penerus untukku, atau masuk penjara dengan tuduhan telah melakukan pemerasan agar bisa menikah denganku. Apa? Bekik Ara dengan terkejut. Pemerasan bagaimana?
Bukankah kau yang merancang pernikahan ini? Ya, tapi aku bisa menjebloskan orang miskin sepertimu dengan banyak tuduhan palsu seperti tadi. Ancam dewa tidak main-main, hingga mampu membuat Ara kesulitan untuk menelan salipannya sendiri. Tuan, apa tidak ada pilihan ketiga? Ara mencoba berkompromi. Kau pikir kita ini sedang melakukan tes ujian nasional apa? Sentak dewa sembari memijat keningnya yang terasa pusing. Sungguh dia tidak pernah menyangka berbicara dengan Ara sanggup membuat darah tingginya naik. Tunggu apa lagi? Cepat tanda tangan! Bentak dewa karena melihat Ara yang masih diam saja. Iya. Dengan terpaksa Ara menandatangani surat perjanjian tersebut, lalu memberikannya kembali kepada dewa. Bagus, sekarang buka pakaianmu. Apa? Pakai Ara dengan terkejut.